Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan ibadah Minggu 31 Mei 2020 dari dalam ibadah Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang. Kami terus menyampaikan bahwa ibadah saat ini kita akan mulai pada pukul 9.30 dan mari kita mengajak keluarga, sahabat-sahabat, teman untuk bergabung dalam peribadahan ini. Mari kita mengikuti peribadahan berikut. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita memulai ibadah kita pada hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Berhimpun menghadap Allah. Shalom, selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan. Kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam tuntunan tema kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 184 ayat yang pertama. Nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya hanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi kamu sekalian. Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Saudara-saudara, secara berbalasan kita akan masuk dalam pengakuan dosa yang dimulai oleh PF, kemudian majelis gereja, dan juga kita akan berbalasan lewat pujian lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Mari saudara-saudara kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, marilah tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Sebagai pelayan-Mu, kami sering merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Kami merasa lebih benar dari orang-orang lain di hadapan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami melalaikan tanggung jawab kami sebagai hamba-Mu dengan alasan sibuk, tidak ada waktu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu. Dari hidup yang tercelah dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang. Tuhanku bila hati kawanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur
pasal 104 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Engkau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar Dan Lewiatan yang telah kubentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan Engkau. supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyeluruh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, bersukacita bersama ya Tuhan, dengan keturunan Roh Kudus kami dimampukan dengan sukacita untuk kembali bersama-sama menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dalam peribadahan minggu saat ini. Kami beribadah dari rumah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus terus kami rasakan. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan secara bersama-sama dapat menguatkan iman kami untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi.
Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mau seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kuserahkan rohku pada hari-hari itu,
dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Ure sumanga uang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Dalam ibadah minggu saat ini, dari 3 bacaan kita disimpulkan dalam satu tema, yaitu kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahan utama kita pada saat ini dari Bilangan pasal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30 mengisahkan tentang sebuah perjalanan daripada bangsa Israel yang dimulai dari sebuah keluhan ketika mereka berada di padang gurun, waktu mereka akan menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mereka mengeluh karena mereka hanya makan manna di padang gurun. Mereka bersungut-sungut dalam perjalanan bersama dengan Musa. Namun kemudian bangsa itu juga mengatakan bahwa mereka ingin makan daging karena mereka telah bosan setiap hari makan manna. Lalu mereka nikah di duku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mereka di padang pasir, mereka mengeluh dengan sungut-sungut tentang perjalanan dalam kesusahan. Musa kemudian berkata kepada Tuhan, menyampaikan pergumulan daripada umat manusia.
pada saat itu. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Mereka menangis kepadaku dan mereka berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Ayat 11, pasal 11 ayat 14. Musa juga menyampaikan bahwa aku seorang diri dan tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab mereka dan bebanku terlalu berat bagiku. Tuhan kemudian memberitahu Musa bahwa dia sekarang akan berbagi beban dalam memimpin bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, kumpulkanlah bagiku 70 orang dari para tua-tua Israel. Musa kemudian masih bergumul tentang itu. Dia mengatakan, bagaimanakah aku dapat melakukannya? Tuhan mengatakan, pilihlah dari ke-12 suku itu untuk menjadi tua-tua. Apa yang kemudian dilakukan oleh Musa, dia kemudian mengumpulkan 70 tua-tua itu. Dan kemudian 70 tua-tua itu ditetapkan sebagai pendatua untuk kemudian membantu dan juga mengangkat beban yang dipikul oleh Musa. Namun saudara-saudara, ada hal menarik yang muncul dalam kisah itu, bahwa ada 2 orang yang tidak hadir dalam kemah pertemuan pada saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Kedua pemuda itu adalah Eldad dan Medad. Namun juga menjadi sebuah hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kedua orang ini ketika dia dicurahkan Roh Kudus ke atasnya, salah satu murid daripada Musa mempersoalkan akan hal itu. Apa yang Tuhan mau katakan dari kisah kedua orang itu? Apa yang Tuhan mau kepada orang itu? Ketika orang muda itu ditanya, Eldad dan Medad, kenapa kamu tidak hadir dalam kemah pertemuan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada ke-70 tua-tua? Dia berkata bahwa kami tidak cocok untuk tingkat kebesaran itu. Kita tidak layak diangkat untuk tingkat kebesaran itu dan tidak layak diangkat menjadi para tua-tua. Kalau dalam Timotius dikatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan dan juga dalam pikiran. Apa yang mau dikatakan dari kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Keagungan itu ditambahkan juga kepada mereka yang tidak hadir di dalam kemah pada saat itu. Tuhan katakan, karena engkau telah membuat dirimu rendah, aku akan menambahkan kebesaran kepadamu. Itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Eldad. Kalau kita baca tafsiran dan ensiklopedia, penjelasan tentang bagaimana Eldad dan Medad yang kemudian tidak hadir, yang kemudian merendahkan dirinya. Dia merasa bahwa kita tidak cocok, kita masih terlalu muda untuk kemudian mendapatkan tanggung jawab kebesaran yang diberikan kepada mereka. Dan hal berikut yang menarik kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika tua-tua itu dihinggapi daripada Roh Kudus, seketika itu mereka kepenuhan. Tetapi setelah selesai, mereka selesai. Tetapi 2 orang pemuda itu, yaitu Eldad dan Medad, kuasa Roh Kudus tetap berada pada diri kedua pemuda ini. Dari kisah ini mau memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa untuk mengangkat daripada sebuah tanggung jawab pelayanan, pertama yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Kita tidak merasa bahwa aku bisa melakukan itu. Tetapi kedua pemuda itu, Eldad dan Medad, dia mengatakan bahwa kami tidak cocok untuk sebuah kebesaran jabatan seperti itu.
kami tidak layak diangkat menjadi tua-tua. Tetapi justru disitulah Tuhan mengatakan bahwa karena engkau telah membuat dirimu rendah hati, aku akan menambahkan kebesaran dan kebesaranku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga keagungan itu ditambahkan kepada kedua pemuda ini. Semua penatua yang lain pada saat Roh Kudus dicurahkan atas mereka, setelah itu selesai. Tetapi kedua pemuda ini, Roh Kudus tetap ada padanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persoalan tidak selesai pada saat itu. Muncul masalah baru ketika Yosua memprotes akan persoalan itu, bahwa kenapa Eldad dan Medad yang tetap kepenuhan Roh Tuhan dan tetap menerima karunia seperti nabi, seperti para tua-tua yang lain, padahal dia masih muda. Kalau kita baca dalam ayat 25 sampai 26, Musa menanggapi sikap protes Yosua, mengatakan bahwa, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Pada ayat 29 bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan baru, kata giat di situ adalah diterjemahkan sebagai sebuah arti cemburu atau iri hati. Sehingga ungkapan apakah engkau begitu giat mendukung diriku diterjemahkan sebagai apakah engkau cemburu untukku. Kalau dalam bahasa Toraja, kalau terjemahan bahasa Toraja dia katakan kayak gini, mubirisan mar orang empuisan apangku. Roh Tuhan, kalau kita lihat kan, pada saat pencurahan Roh Kudus itu, roh yang ada pada diri Musa diambil oleh Tuhan sebagian untuk kemudian dicurahkan kepada penatua-penatua itu. Nah, lebih jelas kalau kita baca dalam bahasa Toraja, mubirisan mar orang empuisan apangku. Jadi dia mengurusi daripada apa yang kemudian mau dilakukan oleh Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan atas orang-orang itu, khususnya pada kedua pemuda itu. Hal ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa sikap protes Yosua disebabkan oleh rasa cemburu. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada kedua pemuda itu, yaitu Eldad dan Medad, yang pada saat itu curahkan Roh Kudus kepadanya. Dan bahkan Yosua melihat bahwa kenapa roh itu dibagi-bagi kepada orang lain. Bukankah yang dipahami oleh Yosua bahwa roh itu hanya ada pada Musa? Tetapi bagaimana bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara memperlihatkan roh kuasa. Kalau tema kita katakan tadi ya, Roh Kudus berlaku untuk semua. Jadi bukan hanya kepada Musa tetapi kepada semua orang. Ayat 29 bahan utama kita. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya berbunyi seperti ini. Saya malah mengharap supaya Tuhan memberi rohnya. Ya ini lebih simpel lagi ya kalau bahasa Indonesia sehari-hari. Saya malah berharap supaya Tuhan memberikan rohnya kepada seluruh bangsa-bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari justru harapannya bahwa Tuhan itu memberi roh kepada seluruh bangsa dan membuat mereka menjadi semua adalah nabi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini juga mau menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya Musa tahu persoalan yang ada pada diri Yosua dan segera mau mengingatkan bahwa karunia Allah juga turun kepada orang lain juga. Dan itu harus disyukuri. Bagi Musa adalah lebih baik jika semua orang Israel menerima kuasa Roh Kudus, sehingga semua orang bisa memahami apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diminta Tuhan, dan semua orang bisa memahami tugasnya, yaitu menjadi pemimpin bagi dirinya, menjadi pemimpin bagi orang yang ada di sekitarnya. Sehingga tugas daripada Musa dalam yang disampaikan tadi kepada Tuhan, bahwa begitu berat untuk memimpin bangsa ini, tugas itu akan menjadi ringan.
Di sini terlihat tindakan Musa yang menunjuk dan memilih para tua-tua yang begitu luar biasa. Dan Roh Kudus itu tercurah kepada siapapun yang diinginkan. Dalam kemah pertemuan Eldad dan Medad, dipilih untuk kemudian Roh Tuhan itu tetap ada pada diri mereka. Kalau para tua-tua yang lain, Roh Tuhan itu kemudian hinggap pada mereka, tetapi setelah itu hilang. Tetapi kedua pemuda ini justru tetap pada mereka. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya bahwa kuasa Roh Tuhan itu tidak diatur oleh manusia, dan dia akan datang kepada siapapun yang dia pilih, meskipun mereka tidak berada dalam kemah. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau Mazmur berbalasan kita tadi dalam Mazmur 104 ayat 30, di situ menjelaskan bahwa Roh Tuhan itu dicurahkan bagi siapa saja yang Tuhan perkenan, tanpa memandang alasan apapun dari orang itu. Tidak melihat apakah dia muda atau dia tua atau bagaimana kondisinya, tetapi Tuhan berdaulat. Jangkauan Roh Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh umur. Kuasa Roh Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga tembok-tembok pemisah, dinding-dinding pemisah. Kalau anggapan Yosua tadi, dia beranggapan bahwa hanya akan hadir dalam kemah pertemuan ketika tua-tua itu hadir pada saat itu, tetapi justru juga hadir, dan dia tetap hadir kepada kedua pemuda yang ada di dalam kemah yang lain. Kalau Nabi Yoel mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ke atas semua manusia, sekali lagi ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki akan bernubuat dan anakmu perempuan juga akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari ini. Itu nubuatan dari Nabi Yoel, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan akhir daripada nubuatan Nabi Yoel digenapi oleh Tuhan saat peristiwa Pentakosta, atau saat hari ke-50. Itulah yang kita baca dalam bacaan kedua kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, bagaimana Roh Kudus turun pada hari yang ke-50 atau hari Pentakosta. Ketika semua orang percaya berkumpul di Yerusalem, Roh Kudus turun kepada mereka semua. Mereka dapat bernubuat dengan berbagai bahasa. Dijelaskan di situ bahwa dari berbagai bangsa-bangsa orang hadir. Dan murid, ketika Roh Kudus turun, mereka mampu menyampaikan berita tentang Kristus dalam berbagai bahasa. Dijelaskan bahwa yang hadir pada saat itu adalah orang Midian, Elat, Mesopotamia, dan lain-lain sebagainya, orang yang hadir pada saat itu. Dan rasul-rasul pada saat itu mereka menyampaikan firman, mereka menyampaikan berita tentang Kristus dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu. Ini juga menjadi sebuah diskusi pada saat ini bahwa orang kemudian memahami bahwa bahasa roh itu, ketika orang dicurahkan Roh Kudus kepadanya, biasa nakoto ma'namu-namu tak ambil tanda yang menepukada. Tetapi jelas dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang dimaksud dengan kecurahan Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mampu menyampaikan firman, mampu menyampaikan berita firman ke dalam bahasa yang lain. Ini kata kuncinya, bahasa yang lain, bukan bahasa lain-lain. Jadi sama bahasa lain-lain gimana berubah kalau apa sebagainya. Tetapi para rasul pada saat itu dia menyampaikan firman dalam bahasa yang lain. Bahasa yang lain yaitu bahasa orang-orang yang hadir pada saat hari Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, para rasul bernubuat dengan berbagai bahasa, dan orang-orang dapat mengerti dari berbagai negeri
yang hadir pada saat itu. Dan ketika pemilihan 70 tua-tua pada saat itu, Roh Kudus juga dicurahkan kepada mereka. Tetap ingat, hanya 2 yang bertahan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu di Eldad dan Medad. Kenapa? Karena mereka dengan rendah hati mau menerima daripada Roh Kudus itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terimalah kuasa Roh Kudus yang berlaku bagi kita dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Maka Roh Tuhan akan tetap ada pada diri kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Bagaimana Roh Tuhan juga dicurahkan kepada kami semua. Kami akan menerima dengan kerendahan hati, sehingga Roh Tuhan tetap ada dalam diri kami. Dan Roh Tuhan itu akan menyertai kami, akan melindungi kami ketika kami menerima dengan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah firman ini semakin memberkati hidup kami dan kami melakukan dalam langkah hidup kami. Kami bersyukur untuk doa yang sempurna yang sudah Engkau ajarkan kepada kami lewat doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan segenap orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara bersama-sama lewat penyanyian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya Allah yang Kekal, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membiayai kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanmu dan bukan karena hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu hanya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan Putra Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur dan bersyukur, kemurahannya pujian. Bersyukur
Tuhan bersyukur selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur persembahan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Tuhan sudah bersama-sama menyertai kami dalam peribadahan kami. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam firman ini semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kami semua untuk boleh mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita bersama-sama dengan segenap majelis. Tuhan menggunakan kami untuk mengangkat pelayanan ini. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga pelayanan-pelayanan kami selanjutnya, pelayanan-pelayanan kami ke depan boleh kami angkat seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan ketika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, mohon Tuhan mampunkan kami. Bersama-sama juga dengan segenap anak-anak muda dari PPGT boleh membantu dalam peribadahan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kembali memberkati anak-anak ini dalam masa mudanya ya Tuhan, dalam cita-cita mereka Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, seberapapun kami berkumpul ketika kami menyebut nama Tuhan, maka Tuhan tetap berkenan dan tetap hadir dalam peribadahan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kehidupan peribadahan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua. Bapak Ibu yang beribadah dari rumahnya Tuhan, Tuhan berkati dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, dalam cita-cita, dalam harapan mereka ya Tuhan, Tuhan berkati. Ketika saat ini mungkin ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Proses kesembuhan yang mereka upayakan Tuhan berkati. Makanan minuman yang mereka konsumsi, obat-obatannya Tuhan, para medis yang merawat, biarlah itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang lanjut usia, Tuhan tetap berkati. Biarlah masa tua dinikmati di dalam Tuhan. Keluarga yang terus merawat Tuhan, berikan kesabaran bagi mereka. Bapa di dalam surga, juga kami bersyukur bersama-sama, bersukacita bersama-sama dengan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kesehatan, kekuatan Tuhan nyatakan kepada pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Semuanya itu kami syukuri. Dan juga jemaat-Mu yang dalam minggu yang lalu ya Tuhan, yang merasakan sukacita lewat penambahan umur ya Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah sukacita itu, berkat Tuhan lewat penambahan umur, boleh dirasakan sebagai sebuah sukacita, penyempurnaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu kemarin. Bapa di dalam surga, rencana-rencana kami Tuhan berkati. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan lewat pergumulan kami dengan adanya COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan atas kami semua. Berkat Tuhan akan dinyatakan kepada kami, pemulihan Tuhan akan dinyatakan kepada kami, sehingga pergumulan kami secara dunia ini ya Tuhan, Tuhan sendiri berperkara di dalamnya. Kami dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan, biarlah kami mampu melalui pergumulan ini di dalam nama Tuhan sendiri. Orang-orang yang Engkau gunakan untuk berupaya mengatur kami semua, secara khusus pemerintah ya Tuhan, Engkau berikan pemikiran yang terbaik bagi mereka, kebijaksanaan bagi mereka dalam mengelola bangsa dan negara itu, terlebih dalam memikirkan pergumulan dunia pada saat ini ya Tuhan.
biarlah manajemen yang diberikan kepada bangsa negara ini ya Tuhan, untuk sebuah kesejahteraan kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam surga, para dokter yang terus berupaya, para medis ya Tuhan, Tuhan berkati, lindungi mereka. Biarlah mengupayakan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit dan bahkan yang dalam kelemahan Tuhan. Bapa di dalam surga, lindungi kami, sertai kami dalam kehidupan kami setiap saat. Kami akan melalui 1 minggu lagi ke depannya Tuhan, penyertaan Tuhan terus kami harapkan, sehingga minggu depan kembali kami dipertemukan dalam kasih dan tuntunan Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan, berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan berkat itu telah kami siapkan dan kami telah berikan kepada Tuhan lewat persembahan syukurnya Tuhan. Biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan-Mu, karena berkat ini kami ambil daripada-Mu ya Tuhan, dan kami kembalikan kepada Tuhan sendiri. Yang masih ada pada diri kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempergunakan dengan baik setiap berkat-berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, orang-orang yang berkekurangan Tuhan cukup, orang-orang yang bergumul Tuhan pulihkan, dan kami yang terus berharap kepada Tuhan, lindungi kami. Inilah doa kami Tuhan, seru sembahyang kami, harapan-harapan kami, sukacita kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saya undang untuk kita bersama-sama berdiri dan kita melakukan Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, kerjakanlah keselamatan, hiduplah dalam kebenaran, Roh Kudus akan menyertai. Terpujilah Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada Minggu siang hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat guru
kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mengambil saat teduh pribadi. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami terus menyampaikan bahwa mari kita dukung terus channel ini untuk kita gunakan sebagai media pelayanan. Dan kami terus juga menyampaikan bahwa live di Facebook akan selalu dilaksanakan selama masa pandemi ini di live Gereja Toraja, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti di pemutaran YouTube di YouTube Getor Malang, atau bisa mengikuti di Instagram Gereja Toraja. Demikian, salam sehat, selamat beraktivitas sepekan ke depan.